Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Prices kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana ramalan atau prediksi bulan Maret tahun 2021 untuk teman-teman yang dominan di birth chart-nya itu atau Sun, Moon, and Rising-nya ada elemen air atau water signs. Water signs berarti antara Pisces, Cancer, dan Scorpio. Tapi sebelumnya, aku perlu mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat teman-teman dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesan ini nanti resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Prices. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagramnya Lesion Prices. Kamu bisa follow TikToknya Lesion Prices juga supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok sama-sama. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk konsultasi secara personal, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Lesion Prices. Tapi, aku perlu menginformasikan bahwa untuk beberapa bulan ke depan, karena Lesion Prices mau recharge, mau hiatus, mau isi baterai lah ya, isi bensin, kemungkinan besar Lesion Prices tidak akan menerima sesi konsultasi buat personal reading. Tapi kita masih bisa ketemu mungkin di lewat video yang akan aku bagikan. Kita masih bisa ketemu juga untuk seru-seruan bareng di Instagram dan TikTok kapanpun aku terpanggil untuk membagikan apapun di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube. Tapi nggak ada sesi buat konsultasi personal ya. Tapi sekarang buat teman-teman Pisces, Cancer, dan Scorpio, wah, kalian ini sudah melewati banyak hal mungkin di 2 bulan pertama 2021 atau sepanjang 2020 juga atau tahun-tahun sebelumnya. Kamu sudah melewati banyak hal yang bisa dibilang ujian-ujian atau segala situasi yang kamu lewati itu sudah bikin kamu jadi lebih tangguh, sudah bikin kamu jadi punya kekuatan, entah itu memang kekuatan fisik atau kekuatan mental, kekuatan emosional, kekuatan spiritual yang sangat lebih kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari apa yang pernah kamu duga sebelumnya. Dan aku bisa bilang bulan Maret itu akan jadi bulan dimana kamu itu akhirnya akan semakin termotivasi untuk live your life from your hearts, using your hearts, with your hearts, from, using, and with. Kamu akan termotivasi untuk benar-benar hidup pakai hati. Apa sih? Sebenarnya ngomongin apa sih kok hidup pakai hati? Banyak orang di zaman sekarang yang dia ngerasa kayak hidupnya stagnan. Atau dia mungkin ngerasa kayak hidupnya ya gitu-gitu aja. Bangun, makan, mandi, kerja, tidur lagi. Kayak nggak ada enjoyment, kartunya kartu enjoyment. Nggak ada sesuatu hal yang bisa bikin kamu merasa lebih hidup, nggak ada satu hal yang bisa bikin kamu merasa kayak puas, damai, bahagia. Hidup bukan cuman hidup tapi juga being alive gitu loh. Bukan cuman live your life tapi being alive. Hidupnya bukan cuman hidup nafas tapi hidup yang kamu bisa bersyukur, kamu bisa menikmati hidupmu, kamu bisa mensyukuri hidupmu, kamu bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kamu sayang, kamu bisa hidup gitu loh. Hidup juga bukan cuman buat kerja, bayar hutang, atau kerja ngejar jodoh dan lain sebagainya. Tapi banyak antara kalian yang di bulan Maret akan dapat kayak entah suntikan inspirasi dari dirimu sendiri atau dari internal dirimu atau dari faktor eksternal dirimu, mungkin dari orang-orang terdekat kamu atau teman-teman kamu atau ada mentor yang memotivasi kamu. Tapi akan ada suntikan atau energi dorongan yang buat kamu termotivasi untuk menjadi lebih kreatif, menjadi lebih proaktif, dan menjadi lebih aktif, menjadi lebih berani untuk ya udah deh, hidup cuma sekali, jalanin aja, asal bertanggung jawab, asal you're being responsible.
Karena di sini aku lihat kamu mungkin selama ini terbiasa menarik diri, atau ada yang bikin kamu minder, ada yang bikin kamu mungkin nggak pede atau insecure. Terus kamu ngerasa kayak, ngapain sih saya bergaul, ngapain sih saya kerja susah-susah, ngapain sih saya kayak coba di luar zona nyaman saya. Tapi aku merasa bahkan dari sekarang banyak antara kalian yang ibaratnya dari kata hatimu tuh kayak udah bilang ke kamu kayak I want more, gue pengen lebih, gue pengen coba sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu nggak pernah dapat kesempatan buat coba, entah mungkin karena dana atau karena kesempatan atau karena keterbatasan apapun. Tapi kamu tuh ngerasa kayak sekarang pengen coba deh, yuk pengen deh, perlu nggak ya, perlu kan, coba deh, hidup cuma sekali kan, ya udah deh coba deh. Dan sekarang tuh kamu jadi kayak mungkin hambatan lain yang jadi hambatan, atau alasan lain yang jadi hambatan kenapa kamu belum pernah coba hal-hal yang seperti yang ingin kamu coba adalah mungkin masalah dana. Itu pertama, karena aku merasa banyak dari kalian yang mungkin mengalami keterbatasan finansial ketika kamu ingin mencoba sesuatu hal, atau keterbatasan keberanian, keterbatasan kamu ngerasa kayak takut gagal, takut dijelekin orang lain, takut dinyinyirin orang lain. Tapi kamu di bulan Maret akan semakin melihat kayak, ini kan hidup gue, ya udah terserah gue dong, kan gue yang ngejalanin. Dan kamu akan melihat bahwa sebetulnya di sekitar kamu tuh ada orang yang tulus mau membantu kamu, ada orang yang mau benar-benar baik, mau benar-benar sayang sama kamu, mau benar-benar peduli sama kamu. You don't need to carry all your burdens all by yourself. Kamu nggak perlu memaksakan diri untuk membawa semua masalahmu sendirian. Kamu bisa sharing ke mereka, mereka juga bisa sharing ke kamu. Karena banyak antara kalian yang selama ini juga mungkin kamu memendam bakat atau talentamu untuk menjadi pendengar yang baik karena kamu takut orang malah ngehakimin kamu ketika kamu kasih saran ke mereka. Tapi banyak antara kalian yang aku rasa akan semakin menjalani hidupmu pakai hati. Ketika kamu kerja, kamu akan lebih pakai hati. Ketika kamu mungkin bersosialisasi, kamu akan lebih pakai hati. Atau kamu ngomong sama pasangan kamu, sama keluarga kamu, sama mentor kamu ngomong pakai hati. Yang benar-benar kayak beda loh ketika kita melakukan suatu hal hanya karena formalitas dengan kita melakukan sesuatu hal hanya karena kita tahu, kita sayang, kita nyaman, kita pakai hati, we pour our heart into that situation. Beda. Dan kamu akan benar-benar ngeliat kayak ya udah hasilnya mungkin belum kelihatan, tapi ya udah, tapi saya mau usahain yang terbaik dulu nih, saya mau coba yang terbaik dulu. Ada beginner mindset yang aku rasa banyak tertanamkan di mindset teman-teman yang Pisces, Cancer, Scorpio, Sun, Moon, dan Rising-nya yang lagi nonton video ini. Ibaratnya kamu tuh kayak, oke, saya belum tahu ke depannya akan gimana, tapi saya pengen coba aja dulu, berani aja dulu, mulai aja dulu. Karena kamu tahu, kamu mulai sekarang itu kamu mulai pakai hati, bukan karena terburu-buru, bukan karena tergesa-gesa, atau bukan karena cuma ngincer uang, atau bukan karena cuma ngincer popularitas, status, atau apapun, tapi kamu benar-benar ngelakuin apa yang mau kamu lakuin pakai hati. Banyak antara kalian yang akan sangat-sangat kreatif loh, entah kreatif dalam hubungan kamu dengan orang lain, atau kreatif dalam kamu bekerja, berkarir, perkembangan diri kamu. Banyak antara kalian lagi sangat-sangat kreatif di bulan Maret. Dan ada 2 kartu afirmasi buat kalian yang bisa kalian gunakan. Mungkin ini bisa kamu screenshot nantinya. Tapi aku juga merasa banyak antara kalian yang bisa dari sekarang atau di bulan Maret kamu akan semakin terbangkitkan secara spiritual, kamu akan semakin aware, kamu akan semakin peka tentang spiritualitas, tentang kehadiran Tuhan, kehadiran semesta. Kamu akan semakin peka dengan intuisi kamu, dengan feelings kamu, mungkin terhadap angel numbers atau angka-angka kembar. Dan afirmasi pertama yang bisa kamu gunakan terkait enjoyment, aku bacakan pesannya ya. Striving and pushing makes life into endless hard work. The more you're inviting love to take over, the more enjoyment comes. Allow me to enjoy this life, dear Lord. Ketika kamu berusaha untuk mendorong atau memaksakan suatu hal, bekerja dengan sangat keras, itu hanya akan membuat hidupmu terasa seperti kerja keras yang tidak pernah berhenti. Ketika kamu bisa mengizinkan dan mengundang cintanya Tuhan untuk mengambil kendali, semakin banyak kebahagiaan dan ketenangan serta kepuasan
atau kemampuan untuk bisa menikmati yang bisa kamu rasakan dan datang dalam hidupmu. Izinkan aku ya Tuhan, agar aku bisa menikmati hidupku. Tenang, mungkin kalian tipikal yang perfeksionis dan kamu terlalu mikirin perasaan orang lain. Kamu terlalu gak enakan sama orang lain. Kamu terlalu mikirin orang lain lah dibanding mikirin dirimu sendiri. Atau kamu terlalu mikirin semuanya harus sempurna. Tapi kalian di bulan Maret perlu mengingatkan dirimu untuk kayak, ya udah pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jalanin dulu, nikmati. Kamu hidup cuma sekali loh. Aku nggak tahu kalian percaya dengan past life atau afterlife atau tidak. Tapi setidaknya kamu memiliki identitasmu saat ini dengan nama dan pengalaman yang kamu miliki saat ini itu sifatnya cuma sekali. Jangan sampai waktu yang singkat ini kamu sia-siakan hanya karena kamu mungkin takut untuk mencoba atau takut untuk memulai suatu hal yang baru. Lalu, afirmasi kedua adalah companionship. Pendampingan. When you fully blaze and embrace your aloneness, you're ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude knowing it will open the way for all healthy relationships. Ketika kamu bisa dengan sepenuhnya memberkati dan menerima kesendirianmu, kamu itu artinya sudah siap untuk orang-orang yang memang sudah ditakdirkan untuk ada dan berada dalam hidupmu. Izinkan aku agar aku bisa menyambut keheningan dan kesendirian, karena aku mengetahui bahwa hanya dari kesendirianku ini, itu adalah cara untukku bisa menarik dan menerima hubungan-hubungan yang lebih sehat. Mungkin banyak antara kalian yang nanya-nanya kayak, kapan sih teman yang baik datang? Kapan sih jodoh saya datang? Atau banyak antara kamu yang punya tendensi ketergantungan dengan orang lain. Bisa kamu ketergantungan dengan pasangan kamu, teman kamu, atau kamu ngerasa kayak kamu gak bisa sendirian aja pokoknya. Tapi, ketika kamu sendirian bukan berarti kesepian loh. Being alone doesn't always mean you're lonely. Ketika kamu sendiri itu artinya kamu bisa belajar. Kamu butuh apa, kamu mau apa. Dan kamu bisa belajar untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih ke kamu. Dan ketika kamu sendiri juga, itu artinya kamu buka diri untuk dikirimkan orang-orang dan hubungan-hubungan yang memang terbaik buat kamu. Mungkin kamu masih bolak-balik terjebak dalam hubungan pertemanan yang beracun, atau kamu bolak-balik terjebak dalam kecanduan atau codependency atau ketergantungan yang beracun. Kamu masih bolak-balik terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dengan pasangan kamu, dengan pertemanan kamu. Kamu takut buat sendirian. Tapi di bulan Maret latihlah dirimu untuk bisa menghargai kesendirianmu. Supaya Tuhan juga bisa mengirimkan kamu orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang baik, orang-orang yang memang terbaik dalam hidup kamu, orang-orang yang gak akan nyakitin kamu atau manfaatin kamu. Supaya kamu memang bisa diarahkan untuk kembali menerima apa yang sudah ditakdirkan buat kamu sebetulnya. Tapi mungkin selama ini kamu belum bisa lihat, karena kamu masih fokus ke apa yang kamu rasa terbaik buat kamu. Apa yang kita pikir baik belum tentu yang terbaik sesuai rencana Tuhan. Ingat, semesta, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman Pisces, Cancer, dan Scorpio di bulan Maret 2021. Kalau kalian rasa video ini resonate buat kalian atau bermanfaat buat kalian dan pas buat kalian, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau di antara teman-teman mungkin nanti ada yang tertarik untuk booking personal reading, seperti aku sudah bilang di intro, infonya itu tetap ada di kolom deskripsi bawah ini dan di Instagram. Tapi untuk beberapa waktu ke depan, izinkan Delusion Priestess-nya istirahat dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.